Halo, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi komunikasi perbedaan latar belakang. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Ada anak Agung Istri Ngurah Ramayani dengan NIM 111808432, ada Ricardo Novendra dengan NIM 111804427, ada Maria Densi Ratnasari dengan NIM 111804462, ada Niputu Ayuda Mayanti dengan NIM 111804434, ada Oktaviana dengan NIM 111804457, dan saya sendiri Lara Ola dengan NIM 111806608. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan pola perbedaan pendidikan dalam keluarga. Pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan yang pertama kali diberikan secara langsung oleh orang tua atau saudara dari kecil hingga manusia bertumbuh dewasa. Pendidikan dalam keluarga biasanya berhubungan dengan pendidikan penanaman karakter yang sesuai dengan norma, aturan, adat yang diberikan oleh keluarga. Adapun fungsi keluarga adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak. Kedua, menjamin kehidupan emosional anak. Ketiga, menambahkan dasar pendidikan moral. Keempat, memberikan dasar pendidikan sosial. Dan yang kelima, meletakkan dasar-dasar keagamaan. Kemudian ada jenis-jenis pola asuh. Pola asuh yang pertama adalah pola asuh otoriter. Gaya pengasuhan ini ditandai dengan aturan orang tua yang kaku dan harapan yang tinggi untuk diikuti oleh anak tanpa syarat. Biasanya, jika anak melakukan kesalahan, orang tua akan menerapkan hukuman kepada anak. Dan sangat menuntut tetapi tidak responsif, tidak memberi anak-anak pilihan. Yang kedua, orang tua demokratis. Seperti otoriter, orang tua dengan pola asuh ini berusaha menerapkan aturan dan pedoman untuk anak. Namun, pola asuh ini lebih demokratis ketimbang otoriter. Orang tua berusaha tetap responsif terhadap anak dan mau mendengarkan setiap pertanyaan dari si anak. Alih-alih menghukum, orang tua malah mendukung apa yang akan disampaikan oleh anak. Yang ketiga ada orang tua permisif. Orang tua permisif terkadang dikenal sebagai mereka yang gemar memanjakan dan memiliki sedikit tuntutan atau harapan kepada anak. Namun dibandingkan dengan kedua pola asuh sebelumnya, pola asuh ini lebih responsif pada anak karena lebih modern, toleran, dan menghindari konfrontasi. Sayangnya pola asuh ini kerap mencetak pribadi yang tak mandiri. Keempat, ada pola asuh orang tua lalai. Dalam pola asuh ini, orang tua sama sekali tidak terlibat dengan apapun yang terkait dengan anak. Orang tua tidak menuntut, tidak responsif, dan minim komunikasi kepada anak. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua kepada anak. Yang pertama, kepribadian orang tua. Misalnya, orang tua yang lebih gampang marah mungkin akan tidak sabar dengan perubahan anaknya, tetapi orang tua yang sensitif lebih berusaha untuk mendengarkan anaknya. Kedua, persamaan pola asuh diterima orang tua. Sadar atau tidak sadar, orang tua biasanya mempraktekkan hal-hal yang pernah dia dengar atau rasakan dari orang tuanya sendiri. Ketiga, ada agama atau keyakinan. Nilai-nilai agama atau keyakinan juga mempengaruhi pola asuh pada anak. Mereka akan mengajarkan si kecil berdasarkan apa yang dia tahu benar, misalnya berbuat baik, sopan, kasih tanpa syarat, atau toleransi. Lalu kemudian ada pengaruh lingkungan. Orang tua muda atau orang tua baru memiliki anak-anak cenderung belajar dari orang-orang di sekitarnya, baik keluarga maupun teman-temannya yang sudah memiliki pengalaman dalam mendidik anak. Kemudian ada faktor pendidikan orang tua. Orang tua yang memiliki banyak informasi tentang parenting tentu lewat buku atau seminar dan lain-lain akan berusaha terbuka untuk mencoba pola asuh yang baru di luar didikan yang orang tuanya. Kemudian ada usia orang tua. Orang tua yang muda cenderung lebih menuruti kehendak anaknya dibanding yang tua. Usia orang tua juga mempengaruhi komunikasi kepada anak. Orang tua dengan jarak yang terlalu jauh umurnya dengan anak akan perlu kerja keras dalam menelusuri dunia yang sedang dihadapi anaknya. Kemudian ada jenis kelamin. Ibu biasanya lebih bersifat merawat, sementara bapak biasanya lebih memimpin. Status sosial ekonomi. Orang tua dengan status sosial ekonomi biasanya lebih memberikan kebebasan kepada anak untuk eksplor dan mencoba hal-hal yang lebih baik. Sementara orang tua dengan status ekonomi yang rendah lebih mengajarkan anak kerja keras. Kemudian yang kesembilan ada kemampuan anak. Orang tua sering membedakan perhatian terhadap anak yang berbakat, normal, atau sakit, misalnya mengalami sindrom autisme dan lain-lain.
Yang ke-10 ada situasi. Anak yang penakut mungkin tidak diberi hukuman lebih ringan dibanding anak yang agresif dan keras kepala. Saya Niputaya Damayanti, NIM 111800434. Nah, di sini saya akan menjelaskan komunikasi dengan perbedaan usia. Komunikasi dengan latar belakang perbedaan usia menyebabkan perbedaan dari perilaku seseorang, persepsi, cara pandang, dan cara memperoleh dan mengambil keputusan. Secara umum, kemampuan seseorang dalam menyerap informasi bergantung pada pengalaman mereka. Semakin dewasa, umumnya cara pandang mereka akan berbeda dengan yang lebih muda, karena mereka akan menyerap informasi sesuai dengan pengalaman atau masa lalu yang telah mereka lalui. Dengan demikian, perbedaan usia akan mempengaruhi apa yang akan ditafsirkan dari sudut pandang berbeda. Lalu, berkomunikasi dengan seseorang yang dengan latar belakang usia yang berbeda itu tentu akan mempengaruhi bagaimana perilaku seseorang, seperti cara berbicaranya, cara memperlakukan orang lain, dan cara mengekspresikan diri. Saat berkomunikasi dengan yang lebih dewasa, tentu kita akan memperlakukannya dengan rasa hormat, seperti berhati-hati dalam pemilihan kata, sehingga untuk meminimalisir kesalahpahaman akibat perbedaan penafsiran. Kemudian kita juga bisa tersenyum, karena tersenyum bisa diartikan sebagai ekspresi perasaan positif. Dengan tersenyum, seseorang akan merasa dihargai atas apa yang mereka sampaikan, dan mereka akan merasa bahwa apa yang mereka sampaikan itu ditanggapi dengan baik. Perbedaan usia juga menjadi salah satu penghambat proses komunikasi yang terjadi dalam suatu hubungan kerja. Nah, dikarenakan perbedaan usia dapat membuat suatu perbedaan dari segi pemahaman, pola pikir, dan juga pengambilan keputusan. Jadi, proses komunikasi yang akan dilakukan di dalam suatu hubungan tertentu tidak akan berjalan dengan baik karena adanya perbedaan pemahaman dan pola pikir. Nah, sehingga dapat membuat tujuan daripada proses komunikasi ini menjadi tidak terarah dari segi sudut pandangnya dan juga pemahaman yang berbeda di antara kedua usia tersebut. Nah, dalam dunia kerja, ada beberapa cara berkomunikasi dengan latar belakang usia. Di antaranya itu, yang pertama itu memahami perbedaan cara berkomunikasi. Umumnya, usia yang lebih muda berkomunikasi menggunakan teknologi seperti email dan lainnya. Nah, rekan kerja yang merupakan generasi X dan baby boomers juga setuju dengan hal ini. Tetapi generasi yang lebih muda memiliki banyak alternatif dalam berkomunikasi. Mereka mungkin saja menggunakan teknologi teks emoji lah, dan bahkan aplikasi Slack. Nah, berdasarkan survei 80% dari jumlah pekerja saat ini mengakui bahwa perbedaan yang mencolok yang terjadi di lingkungan kerja multigenerasi adalah gaya berkomunikasinya. Oleh karena itu, kita tidak dapat hanya mengandalkan email sebagai satu-satunya cara untuk berkomunikasi. Nah, jika dalam suatu organisasi maupun pimpinan tim tidak memiliki ketetapan untuk menggunakan media tertentu dalam berkomunikasi, ini akan menyebabkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Nah, generasi yang lebih muda mungkin akan memilih menggunakan aplikasi yang tidak terlalu familiar bagi generasi yang lebih dewasa. Dan inilah waktunya untuk menentukan alat komunikasi yang tepat bagi tim. Kemudian yang kedua adalah tetap bersikap sopan dan hormati senioritas. Bagaimanapun, kita harus selalu bersikap sopan dan hormat kepada semua orang, apalagi kepada orang yang lebih tua. Nah, meskipun seringkali mereka bersikap tidak mengenakan kepada orang yang lebih tua, atau bahkan cenderung kekanakan. Nah, kita mesti tetap menjaga sikap terhadap mereka. Lagi pula, dari segi pengalaman kerja, mereka sudah tentu memiliki jam terbang yang jauh lebih tinggi daripada kita. Kemudian adalah eye contact. Apabila berbicara dengan orang yang lebih tua, selayaknya kita harus memperhatikan, namun kita tidak boleh terlalu sering menatap matanya, karena menurut pandangan yang generasi sebelumnya itu dianggap sebagai bentuk berani terhadap mereka. Kemudian untuk gestur tubuh, kita tidak boleh untuk
menggunakan jari telunjuk untuk menunjuk sesuatu saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Begitu. Terima kasih. Baik, saya Oktaviana. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perbedaan gender menurut buku Men Are From Mars, Women Are From Venus. Di sini Jean Grey mengungkapkan pria dan wanita memang seharusnya berbeda. Aspek terpenting dari perbedaan cara kita berkomunikasi adalah terletak pada rasa kesadaran pada diri sendiri. Bagi pria, rasa kesadaran diri diartikan lewat kemampuan dalam menerima hasil, sedangkan bagi wanita diartikan lewat perasaan dan kualitas hubungannya. Gray berpendapat bahwa perilaku pria dan wanita berbeda karena hal ini merupakan perbedaan identitas yang paling mendasar. Contohnya itu ketika kita dihadapkan pada situasi yang memusingkan, pria akan berkata, berhenti berbicara dan pergilah menjauh. Dan kata lain, pria memilih untuk menyendiri dan mencoba untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sedangkan di situasi yang sama, wanita akan mencari teman bicara dan berdiskusi mengenai perasaannya. Gray juga berpendapat bahwa pria dan wanita memang menggunakan bahasa yang berbeda untuk mengekspresikan permohonan mereka. Contohnya itu, contoh perbandingannya ketika pria, dapatkah kau kosongkan tempat gandum itu? Sedangkan wanita berkata, maukah kau kosongkan tempat gandum itu? Nah, sifat kodrati pria dan wanita itu akan mempengaruhi pola pikir, pola komunikasi, maupun kebutuhan emosi primer masing-masing pihak. Perbedaan yang sebenarnya merupakan hal yang wajar. Jadi jika tidak dipahami, bisa membuat kita secara tak sadar menghakimi pria dengan cara menggunakan standar kita untuk mematok tindakan pria atau wanita tersebut untuk mengekspresikan dirinya. Menurut buku ini ada beberapa poin yang saya dapatkan untuk perbedaan gender. Poin pertama, pria dan wanita punya sifat kodrati yang berbeda. Secara kodrat, pria dan wanita memang punya sifat khas yang berbeda. Untuk menjelaskan perbedaan ini, Gray mengibaratkan pria dan wanita berasal dari dua planet yang berbeda, yaitu Mars dan Venus, sehingga menganut nilai dan punya pedoman hidup yang berbeda juga. Berasal dari Mars, pria menganut nilai dan punya pedoman hidup ada 4, yaitu yang pertama itu mereka menghargai keahlian dan kekuasaan. Yang kedua, arti diri mereka ditentukan prestasi dan kemandirian. Yang ketiga, mereka menaruh perhatian pada benda dan teknologi. Yang keempat, mereka tidak suka membicarakan kesulitannya dan hanya melakukan itu untuk mencari penyelesaian. Sedangkan yang berasal dari Venus, wanita menganut nilai dan punya pedoman hidup ada 4 juga. Yang pertama itu mereka menghargai perasaan dan komunikasi. Yang kedua, arti diri mereka ditentukan kualitas hubungan. Yang ketiga, mereka menaruh perhatian pada manusia dan tingkah laku. Yang keempat, mereka suka membicarakan kesulitannya dan sering melakukan itu untuk berbagi rasa. Misalnya, jika tidak dipahami, perbedaan itu bisa menimbulkan situasi antara lain. Yang pertama itu, wanita bisa memberikan bantuan walau tanpa diminta, karena bagi mereka itu adalah sarana untuk meningkatkan kualitas hubungan. Sebaliknya, kalau bagi pria, karena mereka mementingkan kemandirian, maka pemberian bantuan yang tidak diminta itu akan dianggap sebagai usaha untuk menguasai. Nah, di sini kan wanita menjadi bingung karena niat baiknya ternyata justru membuat pria merasa jengkel. Nah, terus yang kedua itu saat wanita membicarakan kesulitannya, pria secara naluri menawarkan pemecahan masalah, karena memang begitulah kebiasaan yang berlaku di Mars. Pria tidak menyadari bahwa wanita membicarakan masalahnya lebih untuk tujuan mengakrabkan diri atau melegakan perasaannya.
dan bukan semata-mata untuk mencari penyelesaian masalah. Nah, di sini pria menjadi bingung karena niat baiknya justru membuat wanita merasa jengkel. Terus poin yang kedua, pria dan wanita memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Nah, di sini dalam berkomunikasi wanita menggunakan ungkapan superlatif, metafora, dan generalisasi. Wanita juga lebih suka mengungkapkan perasaan, bukan informasi. Sedangkan pria menerjemahkan seluruh perkataan wanita sebagai informasi. Hal inilah yang sering menyebabkan miskomunikasi dan atau di antara keduanya. Perkataan yang paling sering disalahartikan adalah saya merasa tidak didengar. Nah, pria merasa mendengarkan apabila ia bisa mengulangi semua perkataan wanita. Padahal yang dimaksud wanita di sini, ia merasa pria tidak sepenuhnya memahami apa yang ia katakan atau tidak menaruh minat. Nah, wanita menyampaikan pikirannya, sedangkan pria itu memproses pikirannya. Wanita selalu berbicara untuk mengungkapkan perasaannya, sedangkan pria justru lebih sering diam. Sikap pria itu menjadi tantangan utama bagi para wanita dalam berkomunikasi dengan pria. Wanita harus memahami bahwa pria diam berarti dia sedang memikirkan dan merenungkan informasi yang ia terima, bukan bermaksud mengabaikannya ya. Terus satu hal yang perlu diingat wanita adalah jangan pernah mengganggu pria saat ia sedang merenung. Semakin wanita memaksa pria berbicara, semakin lama ia akan diam dan mengurung diri. Terus ingatlah bahwa pria tidak ingin merasa dikasihani. Jadi apabila memaksanya untuk menceritakan masalahnya, justru ia merasa dianggap tidak kompeten dan tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Poin ketiga, pria dan wanita punya kebutuhan emosi yang berbeda. Nah, di sini ada 6 kebutuhan emosi primer pria serta penjabaran artinya dan jenis kesalahan yang umum dilakukan wanita karena ketidaktahuannya. Pria dan wanita sering merasa tidak tahu bahwa cara saling mendukung dan bentuk ungkapan. Hal ini terjadi karena pria dan wanita itu memiliki kebutuhan emosional yang berbeda. Kekecewaan terjadi karena masalah tidak memahami perbedaan itu. Seperti yang pertama itu, wanita membutuhkan perhatian, sedangkan pria itu membutuhkan kepercayaan. Nah, di sini dapat kita tahu bahwa saat pria memperhatikan dan menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan wanita, wanita akan merasa dicintai, dan saat merasa dicintai, wanita akan semakin percaya kepada pria tersebut. Nah, sebaliknya, saat wanita mudah menerima, pria akan merasa dipercaya. Saat dipercaya, pria menjadi lebih perhatian. Inilah siklus yang bisa menguatkan hubungan antara pria dan wanita, baik dalam emosionalnya. Terus yang kedua itu, wanita membutuhkan pengertian, sedangkan pria membutuhkan penerimaan. Wanita itu pastinya ingin didengarkan dengan empati dan tanpa dihakimi. Pengertian ini bukan berarti harus kita memahami seluruh pikiran wanita, namun cukup dengan memberikan dukungan saat wanita itu menyampaikan perasaannya. Sedangkan di sisi lain, pria perlu merasa diterima, bukan berarti wanita harus mengungkapkan menangkap pasangannya sempurna, namun cukup dengan tidak berusaha untuk mengubahnya. Terus yang selanjutnya, ketiga, wanita membutuhkan rasa hormat, sedangkan pria itu membutuhkan penghargaan. Nah, di sini wanita perlu merasa diakui dan dihormati harapan dan kebutuhannya. Mengingat momen istimewa maupun memberi bunga menjadi ungkapan rasa hormat yang dinantikan wanita. Nah, di sisi lain, pria perlu merasa dihargai keberadaan dan usaha-usahanya. Yang selanjutnya, wanita membutuhkan kesetiaan, sedangkan pria membutuhkan kekaguman. Bila pria dapat
membuat wanita merasa didahulukan kebutuhan dan perasaannya, wanita akan dengan mudah memberikan kekaguman. Kekaguman wanita ini diekspresikan dengan rasa senang dan persetujuan. Sedangkan bila pria merasa dikagumi, ia akan dengan mudah memprioritaskan wanita tersebut. Terus selanjutnya wanita membutuhkan penegasan, sedangkan pria membutuhkan persetujuan. Nah, di sini penegasan yang dibutuhkan oleh wanita dapat dipenuhi dengan penerimaan pria terhadap perasaan dan kebutuhan wanita tersebut. Persetujuan adalah dukungan terhadap tindakan yang dilakukan pria. Nah, selanjutnya wanita perlu jaminan. Kalau pria perlu dorongan. Maksudnya di sini wanita ingin dinyatakan bahwa ia diterima keberadaannya gitu, jaminannya dicintai. Terus perhatian, pengertian, penghormatan dan kasih sayang diperlukan oleh wanita untuk merasa yakin bahwa ia diterima keberadaannya. Di sisi lain, pria membutuhkan dorongan untuk dapat mencintai atau menerima keberadaan wanita tersebut. Pengakuan dan pujian dapat menjadi dorongan yang kuat bagi pria. Nah, poin selanjutnya itu adalah pria dan wanita termotivasi dengan cara yang tidak sama. Pria biasanya termotivasi untuk membuat perubahan-perubahan dan punya keinginan untuk menjadi yang terbaik agar dapat melayani orang lain. Dengan kata lain, pria tidak lagi puas hanya dengan melayani diri sendiri, namun memendam keinginan untuk melakukan perubahan bagi orang lain dan lingkungannya. Karena sifat alami di atas, seorang pria sangat mementingkan pengakuan bahwa kehadirannya dibutuhkan. Di sisi lain, wanita pada dasarnya suka melayani dan membantu orang lain. Contohnya itu saat bertemu pria, wanita merasa ia telah dapat menjalani hidup dengan lebih santai. Dengan kata lain, wanita sudah merasa lelah melayani dan membantu orang lain, sehingga saat bertemu pria, ia berharap ganti dilayani dan diberi kasih sayang, dicintai. Nah, dalam suatu hubungan, seorang wanita secara alami berharap untuk menerima lebih banyak, sehingga saat ia justru merasa sedang memberi lebih banyak, ia akan cenderung menyalahkan pria tersebut. Di sini untuk memperbaiki hubungan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membangun komunikasi. Wanita harus mau membagi perasaannya dan pria harus dengan sabar mendengarkan. Saat mendengarkan kebutuhan wanita, pria akan merasa dibutuhkan dan kembali termotivasi. Dan saat melihat adanya perubahan pada diri pria, wanita akan merasa diberi lebih banyak dan akhirnya ikut termotivasi juga. Nah, di sini ada kutipan Gray yang mengatakan kaum pria menjadi termotivasi dan bersemangat kala mereka merasa dibutuhkan. Kaum wanita menjadi termotivasi dan bersemangat kala mereka merasa dicintai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Densi. Poin selanjutnya adalah perbedaan siklus antara pria dan wanita. Pria mempunyai siklus keakraban, di mana pria akan mendekat, menarik diri, dan mendekat lagi. Dalam menjalin hubungan dalam situasi apapun, pria secara berkala merasa perlu menarik diri sebelum dapat mendekat lagi. Secara naluri, pria berubah-ubah antara membutuhkan keakraban dan kemandirian. Itu merupakan kodrat alami dari seorang pria yang tidak bisa diingkari. Sayangnya, wanita tidak dapat memahami dan mengerti hal tersebut, karena wanita juga beranggapan bahwa dia bisa menarik diri dan merasa itu merupakan serangan pribadinya. Adapun tindakan yang bisa dilakukan pria, yang pertama, menyadari keterbatasannya dan tetap menarik diri. Yang kedua, memahami wanita dan menghargai. Yang ketiga, meringankan penderitaan wanita dengan memberi perhatian dan cinta yang lebih. Wanita mempunyai siklus emosi yang bergelombang.
di mana wanita mempunyai tekanan emosi yang naik turun. Saat wanita emosi, dia bisa menekan perasaan-perasaan negatif yang ada jadi perasaan bahagia. Tetapi saat emosinya turun, perasaan-perasaan negatif itu akan timbul lagi dan membuat wanita murung. Inilah alasan mengapa wanita perlu membersihkan emosinya dengan berkomunikasi atau membicarakan perasaannya dengan orang lain. Adapun juga tindakan yang perlu dilakukan oleh wanita. Yang pertama, bersedia memahami kebutuhan pria. Yang kedua, berusaha mencari dukungan emosional dari orang lain. Yang ketiga, tidak menghukum pria saat kembali ke dirinya dalam kondisi apapun. Pria dan wanita juga mempunyai cara berbeda dalam menghadapi stres. Saat stres, pria akan menarik diri dan memusatkan perhatiannya pada pemecahan masalah. Ia akan melupakan segala sesuatu atau mengabaikan semua hal termasuk pasangannya sampai ia menemukan pemecahan masalah tersebut. Sedangkan wanita merasa perlu membicarakan masalahnya yang membuat dia stres sampai dia menemukan titik masalahnya untuk melegakan hatinya. Pria dan wanita juga memberi bobot berbeda dalam menilai sesuatu. Pria memberi bobot nilai tinggi untuk hal besar dan memberi bobot nilai rendah untuk hal kecil. Sedangkan wanita memberi nilai yang sama untuk hal besar, hal kecil. Sedangkan wanita memberi nilai yang sama untuk hal besar maupun hal yang kecil. Jadi kesimpulannya, pria berorientasi pada hasil, sedangkan wanita berorientasi pada hubungan. Karena itu, pria lebih menghargai efisiensi dan prestasi, sedangkan wanita menghargai upaya-upaya dalam memperdalam suatu hubungan. Dalam menghadapi masalah, pria akan berusaha menyelesaikannya sendiri dan mengurung diri, sedangkan wanita akan menceritakan masalahnya, bukan untuk mendapatkan solusi, tetapi sekedar untuk didengar dan untuk mendapatkan perhatian kecil. Pria cenderung mencerna informasi, sedangkan wanita lebih cenderung menyampaikan informasi. Terima kasih. Pengertian status sosial. Setiap individu dalam masyarakat memiliki status sosialnya masing-masing. Status merupakan perwujudan atau percerminan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Status sosial sering pula disebut sebagai kedudukan atau posisi, peringkat seseorang dalam kelompok masyarakatnya. Pada semua sistem sosial, tentu terdapat berbagai macam kedudukan atau status, seperti anak, istri, suami, ketua RW, ketua RT, camat, lurah, kepala sekolah, guru, dan seterusnya. Dalam teori sosiologi, unsur-unsur dalam sistem pelapisan masyarakat adalah kedudukan, dalam kurung status, dan peranan, dalam kurung role. Kedua unsur ini merupakan unsur baku dalam pelapisan masyarakat. Kedudukan dan peranan seseorang atau kelompok memiliki arti penting dalam suatu sistem sosial. Menurut Ralph Linton, status sosial adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam masyarakatnya. Orang yang memiliki status sosial yang tinggi akan ditempatkan lebih tinggi dalam struktur masyarakat dibandingkan dengan orang yang status sosialnya rendah. Setiap individu dalam masyarakat memiliki status sosialnya masing-masing. Status merupakan perwujudan atau percerminan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Status sosial sering pula disebut sebagai kedudukan atau posisi, peringkat seseorang dalam kelompok masyarakatnya. Pada semua sistem sosial, tentu terdapat berbagai macam kedudukan atau status, seperti anak, istri, suami, ketua RT, ketua RW, camat, lurah, kepala sekolah, guru, dan sebagainya. Dalam teori sosiologi, unsur-unsur dalam sistem pelapisan masyarakat adalah kedudukan dalam kurung status dan peranan dalam kurung role. Kedua unsur ini merupakan unsur baku dalam pelapisan masyarakat. Kedudukan dan peranan seseorang atau kelompok memiliki arti penting dalam suatu sistem sosial. Sistem sosial adalah pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik dan tingkah laku individu
dalam masyarakat dan hubungan antara individu dan masyarakatnya. Status atau kedudukan adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial atau kelompok masyarakat. Status sosial adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam masyarakatnya menurut Ralph Linton. Orang yang memiliki status sosial yang tinggi akan ditempatkan lebih tinggi dalam struktur masyarakat dibandingkan dengan orang yang status sosialnya rendah. Stratifikasi sosial adalah dimensi vertikal dari struktur sosial masyarakat dalam artian melihat perbedaan masyarakat berdasarkan pelapisan yang ada, apakah berlapis-lapis secara vertikal dan apakah pelapisan tersebut terbuka atau tertutup. Sujono Sukanto mengatakan, social stratification adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Stratifikasi sosial merupakan konsep sosiologi dalam artian kita tidak akan menemukan masyarakat seperti kue lapis. Tetapi pelapisan adalah suatu konsep untuk menyatakan bahwa masyarakat dapat dibedakan secara vertikal menjadi kelas atas, kelas menengah, kelas bawah berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Karl Marx, kelas sosial utama terdiri dari atas, golongan proletariat, golongan kapitalis (bourgeois), dan golongan menengah (bourgeois rendah). Pendapat di atas merupakan suatu penggambaran bahwa stratifikasi sosial sebagai gejala yang universal. Artinya dalam setiap masyarakat bagaimanapun juga keberadaannya pasti didapatkan pelapisan sosial tersebut. Apa yang dikemukakan oleh Karl Marx adalah salah satu bukti adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat sederhana sekalipun. Kriteria jenis kekayaan dan juga profesi pekerjaan merupakan cerita yang sederhana sekaligus menyatakan bahwa dalam masyarakat kita tidak akan menemukan masyarakat tanpa kelas. Perkembangan masyarakat selanjutnya menuju masyarakat yang semakin modern dan kompleks. Stratifikasi sosial yang terjadi dalam masyarakat akan semakin banyak. Cara seseorang memperoleh status sosial. Yang pertama, ascribed status adalah kedudukan yang diperoleh secara otomatis tanpa usaha. Status ini sudah diperoleh sejak lahir. Status ini diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan seseorang. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula. Seorang anak dari kasta Brahmana juga akan memperoleh kedudukan yang demikian. Kebanyakan ascribed status dijumpai pada masyarakat dengan sistem pelapisan sosial yang tertutup, seperti pelapisan berdasarkan perbedaan ras. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa dalam masyarakat dengan sistem pelapisan sosial terbuka tidak ditemui adanya ascribed status. Kita lihat, misalnya kedudukan laki-laki dalam suatu keluarga akan berbeda dengan kedudukan istri dan anak-anaknya, karena pada umumnya laki-laki atau ayah akan menjadi kepala keluarga. Contoh, jenis kelamin, gelar bangsawan, keturunan, dan lain-lain. Kedua, achieve status adalah kedudukan yang diperoleh seseorang dengan sengaja. Status ini diartikan kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang sengaja dilakukan, bukan diperoleh karena kelahiran. Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa aja tergantung dari kemampuan dari masing-masing orang dalam mengejar dan mencapai tujuan-tujuannya. Misalnya, setiap orang bisa menjadi dokter, hakim, guru, dan sebagainya, asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dengan demikian, tergantung pada masing-masing orang apakah sanggup dan mampu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan atau tidak. Contoh,
kedudukan yang diperoleh melalui pendidikan guru, dokter, insinyur, gubernur, camat, dan lain-lain. Assignment status merupakan kombinasi dari perolehan status secara otomatis dan status melalui usaha. Status ini diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain atas jasa penjuangan sesuatu untuk kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Contoh, gelar kepahlawanan, gelar pelajar teladan, dan lain-lain. Di dalam suatu masyarakat, seseorang bisa mempunyai beberapa status, bahkan dalam waktu yang bersamaan dia menjalankan beberapa status sekaligus. Contoh, Pak Supardan adalah ketua kelas di sekolah dasar. Selain menjadi ketua kelas, dia juga ikut organisasi lain seperti LKMD serta pengurus koperasi pertanian. Beragam status yang dimiliki seseorang dapat menimbulkan pertentangan atau konflik status, dalam kurung status konflik. Konflik status adalah konflik batin yang dialami seseorang sebagai akibat adanya beberapa status yang dimilikinya yang saling bertentangan. Contohnya, Ibu Hermin adalah seorang guru SMK yang harus ke sekolah tiap hari kerja. Namun, Ibu Hermin juga merupakan seorang ibu rumah tangga yang harus merawat anak-anaknya. Ibu Hermin bingung untuk memilih menjadi ibu rumah tangga saja atau menjadi guru saja. Selanjutnya, akibat yang ditimbulkan dari status sosial. Kadangkala seseorang atau individu dalam masyarakat memiliki dua atau lebih status yang disandangnya secara bersamaan. Apabila status-status yang dimilikinya tersebut berlawanan, akan terjadi benturan atau pertentangan. Hal itu pula yang menyebabkan timbul apa yang dinamakan konflik status. Jadi akibat yang ditimbulkan dari status sosial seseorang adalah timbulnya konflik status. Macam-macam konflik status. Konflik status bersifat individual. Konflik status yang dirasakan seseorang dalam batinnya sendiri. Contoh, seseorang wanita harus memilih sebagai wanita karir atau ibu rumah tangga. Selanjutnya, konflik status antar individu. Konflik status yang terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain karena status yang dimilikinya. Contoh, perebutan warisan antara dua anak dalam keluarga. Konflik status antar kelompok. Konflik kedudukan atau status yang terjadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Contoh, peraturan yang dikeluarkan satu departemen bertentangan dengan peraturan departemen yang lain. Seperti Dinas Pekerjaan Umum yang mempunyai tanggung jawab terhadap jalan-jalan raya. Kadang terjadi konflik dengan PLN atau perusahaan listrik negara yang belum bagi jalan ketika membuat jaringan listrik baru. Pada waktu membuat jaringan baru tersebut, kadangkala pula berkonflik dengan Telkom karena merusak jaringan telepon dan dengan PDAM atau perusahaan daerah air minum karena membocorkan pipa air. Keempat instansi tersebut akan saling berbenturan dalam melaksanakan statusnya masing-masing. Selanjutnya, dampak positif dan negatif status sosial. Selain menimbulkan tumbuhnya pelapisan dalam masyarakat, juga munculnya kelas-kelas sosial atau golongan sosial. Adanya pelapisan sosial dapat pula mengakibatkan atau mempengaruhi tindakan-tindakan warga masyarakat dalam interaksi sosialnya. Pola tindakan individu-individu masyarakat sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan status dan peranan sosial akan muncul dengan sendirinya. Pelapisan masyarakat mempengaruhi munculnya life choice atau lifestyle tertentu dalam masyarakat, yaitu kemudahan hidup dan gaya hidup tersendiri. Misalnya, orang kaya
dalam kurung lapisan atas akan mendapatkan kemudahan dalam hidupnya jika dibandingkan orang miskin dalam kurung lapisan bawah, dan orang kaya akan punya gaya hidup tertentu yang berbeda dengan orang miskin. Sikap yang relevan dalam masyarakat akibat perbedaan status sosial dan peranan sosial. Perbedaan status dan peranan sosial dapat mengakibatkan munculnya pola tindakan masyarakat baik positif maupun negatif. Bersifat positif jika tindakan itu terintegrasi dalam kehidupan kolektif dengan norma-norma sosial, sehingga terdorong terwujudnya keteraturan sosial. Contoh, apabila status dan peranan guru dan murid dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka akan terciptalah suasana proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan teratur sesuai dengan norma-norma pendidikan. Bersifat negatif jika tindakan warga masyarakat itu tidak integratif, timbul prasangka, kecemburuan sosial, dan munculnya perilaku menyimpang yang menghambat pembaharuan dan mengganggu ketertiban sosial. Contoh, pengendara motor yang ngebut tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, maka akan menimbulkan perilaku menyimpang dan pada akhirnya mengganggu ketertiban di jalan raya. Akibat yang ditimbulkan status sosial, kadangkala seseorang atau individu dalam masyarakat memiliki dua atau lebih status yang disandangnya secara bersamaan. Apabila status-status yang dimilikinya tersebut berlawanan, akan terjadi benturan atau pertentangan. Hal itu pula yang menyebabkan timbul apa yang dinamakan konflik. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang perbedaan hubungan dan kedekatan. Nah, pertama saya akan membahas pengertian dari hubungan itu sendiri. Hubungan adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Hubungan terjadi dalam setiap proses kehidupan manusia, serta hubungan dapat dibedakan menjadi hubungan dengan teman sebaya, orang tua, keluarga, dan lingkungan sosial. Nah, secara garis besar, hubungan terbagi menjadi hubungan positif dan hubungan negatif. Hubungan positif itu terjadi apabila kedua pihak yang berinteraksi merasa saling diuntungkan satu sama lain dan ditandai dengan adanya timbal balik yang serasi. Sedangkan hubungan yang negatif terjadi apabila suatu pihak merasa sangat diuntungkan dan pihak lain merasa dirugikan. Dalam hal ini, tidak ada keselarasan timbal balik antara pihak yang berinteraksi. Lebih lanjut, hubungan dapat menentukan tingkat kedekatan dan kenyamanan antara pihak yang berinteraksi, serta semakin dekat pihak-pihak tersebut akan dibawa kepada tingkat yang lebih tinggi. Nah, menurut Maslow, berpendapat bahwa salah satu dari keempat kebutuhan utama manusia yaitu adanya kebutuhan sosial untuk memperoleh rasa aman dan nyaman. Emosi tersebut terjadi akibat hubungan komunikasi antar pribadi. Kemudian hubungan yang hangat dan ramah mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi lebih baik. Sebab komunikasi yang terjalin setiap hari berfungsi untuk memupuk dan memelihara hubungan kita dengan lingkungan. Nah, jenis-jenis hubungan komunikasi antar pribadi diantaranya yaitu pertama perkenalan. Tahap ini adalah tahap di mana awal mula terjadi komunikasi. Nah, ini berupa fase kontak permulaan atau adanya usaha dari masing-masing individu untuk mengetahui secepatnya identitas dan sikap dari lawan bicara. Nah, informasi tahap perkenalan dibagi menjadi 7 kategori. Yang pertama yaitu informasi yang demografis, yang kedua sikap serta pendapat tentang orang atau objek, yang ketiga perilaku lawan bicara pada masa lalu, yang keempat rencana yang akan dilakukan mendatang, yang kelima bercerita tentang hobi dan minat, keenam kepribadian lawan bicara, serta yang terakhir bercerita tentang orang lain. Nah, selanjutnya ada persahabatan. Beberapa alasan umum seseorang memutuskan menjalin persahabatan adalah untuk mengurangi rasa kesepian. Selain itu juga untuk menguatkan dorongan karena manusia membutuhkan
dorongan semangat kala sedih, terpuruk, ataupun berusaha bangkit. Kemudian, hubungan persahabatan sangat penting dimulai sejak dini. Ini dinilai membantu melewati masa transisi dari kanak-kanak hingga dewasa, bahkan membantu memperoleh pengalaman hidup untuk proses pengembangan identitas diri, serta peningkatan kemampuan bersosialisasi dan keterampilan komunikasi dalam mengatasi konflik. Yang ketiga ada keakraban. Nah, keakraban ini sangat identik dengan sahabat karib atau close friends. Setiap orang saling menggantungkan diri satu sama lain dan terikat dalam tanggung jawab. Nah, bentuk tanggung jawab tersebut bertujuan untuk saling percaya, mendukung satu sama lain, serta memberikan dorongan semangat yang positif. Selanjutnya ada hubungan suami istri. Nah, hubungan suami istri ini dianggap sebagai hubungan yang unik. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik antara suami dan istri membentuk hubungan interpersonal lainnya, seperti prediksi yang dilakukan tiap pasangan menjadi kebiasaan rutin. Dalam berinteraksi, komunikasi yang terjalin antara suami istri adalah komunikasi berdasarkan kejelasan pengetahuan. Nah, misalnya, bila suatu pagi suami tidak bangun pagi dan berangkat ke kantor, dengan segera istri dapat menjelaskan alasannya karena sedang tidak enak badan. Nah, suami istri ini menetapkan peraturan pribadi dalam interaksinya setiap hari. Dengan adanya komunikasi yang terbuka antara suami dan istri, sikap saling pengertian pun akan terbina. Rumah tangga menjadi lebih harmonis dan minim akan pertengkaran rumah tangga. Nah, karena kesalahpahaman komunikasi. Terakhir, aspek penting dalam hubungan suami istri adalah komunikasi waktu. Nah, kebutuhan untuk bersikap dewasa dan pengertian dari masing-masing pasangan ini dinilai penting guna terwujud komunikasi ini. Serta orang tua dan anak. Komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak terikat dalam hubungan keluarga. Hubungan yang terjalin ini bersifat dua arah, di mana orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anak, kemudian anak bertanggung jawab dalam mematuhi nasihat orang tua. Kemudian hubungan interpersonal antara orang tua dan anak muncul melalui transformasi nilai-nilai dalam bentuk sosialisasi yang ditanamkan sejak dini hingga dewasa. Pada proses sosialisasi, orang tua menanamkan nilai budi pekerti, luhur yang dianutnya guna mendidik kepribadian sang anak melalui komunikasi. Nah, sedangkan penjelasan tentang kedekatan ini merupakan hubungan yang terjalin sangat kuat, bisa dipengaruhi oleh pertalian darah, ikatan suci pernikahan, atau kesinambungan kesamaan visi misi menjalani kehidupan. Nah, orang tua ini memiliki kedekatan dengan anak-anaknya, sehingga ketika anak menghadapi permasalahan, orang tua ikut merasakan juga, walaupun sang anak tidak bercerita, tapi sebaliknya. Biasanya, anak ini kurang memiliki kepekaan dengan permasalahan pada orang tua. Kedekatan hubungan antara seorang dengan orang lain ini akan menumbuhkan jalinan ikatan perasaan yang kuat, serta apa yang dirasakan oleh teman dekat akan ikut merasakan pula, walaupun terpisahkan oleh jarak. Nah, kedekatan dapat ditumbuhkan dengan cara menjalin intensitas hubungan, saling memberi perhatian, menghargai, menyayangi dengan ketulusan. Nah, sungguh terjadinya kedekatan dengan sang pencipta ini juga akan memberikan pengaruh pada kedekatan dengan sesama manusia dan lingkungan lainnya. Tidak ada kata menjauh walau secara fisik berjauhan, karena kedekatan ada pada perasaan setiap manusia. Selanjutnya saya akan membahas kedekatan hubungan menurut Hansen 2003 yang merumuskan model konseptual yang menjelaskan bahwa kedekatan hubungan antara pegawai dengan nasabah. Nah, hubungan antara pegawai dengan nasabah dapat dilakukan dengan membangun keramahan, kredibilitas, citra karyawan, dan kepuasan yang dirasakan selama berhubungan dengan pegawai. Keramahan ini merupakan hal penting dalam upaya membangun kedekatan dengan nasabah dan merupakan salah satu bentuk personalisasi yang akan membuat nasabah
nasabah merasa akrab, senang, dan bersahabat. Nah, selain keramahan, kredibilitas karyawan juga merupakan faktor penting untuk membangun kedekatan dengan nasabah. Faktor lain yang berdampak pada kedekatan hubungan dengan nasabah adalah citra karyawan. Nah, citra karyawan ini mempunyai peran besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan nasabah serta hubungan yang memuaskan yang dirasakan nasabah selama berhubungan dengan karyawan bank yang akan meningkatkan kedekatan hubungan telah terjalin. Dalam Roy 2006 menyatakan bahwa upaya menjaga hubungan baik dengan nasabah merupakan strategi bertahan agar bank tidak kehilangan nasabah. Hubungan yang baik yang seharusnya dapat memberikan nilai ini harus dilakukan secara berbeda melalui keterampilan dan dalam melayani serta melakukan pendekatan dengan nasabah.